bisnis makanan sih udah biasa ya. Untuk hadir dengan brand baru dibutuhkan inovasi di dalam inovasi. Pernah dengar istilah restoran virtual? Nih ada dong di Indonesia. Kenapa restoran virtual? Karena seperti yang tadi Mbak Fani bilang, di restoran-restoran ini semua restoran kita tuh memiliki satu brand, memiliki brand-brand tertentu dengan set menu yang unik untuk brand-brand tersebut ya. Tapi jangan salah paham ya bos, restoran virtual bukan berarti restorannya tak kasat mata. Makanannya mah ada banget, restonya banyak, menunya banyak, tapi dapurnya cukup satu aja gitu. Daripada kita bikin satu restoran, satu lokasi buat brand A, kayak misalnya satu restoran buat Sangyu, satu restoran lagi buat ayam koplo, itu kan capitalnya, modalnya itu jadi jauh lebih besar ya. Padahal kitchen equipment-nya, peralatan-peralatannya mungkin sebenarnya bisa di-share gitu. Jadi dari awal kita udah mikir gimana caranya kita bisa mengoptimalisasi operating cost dan kemudian juga biaya modalnya ya, modal awalnya. Akhirnya tercetuslah ide bahwa ya udah kita gabungin aja, nggak apa-apa brandnya mungkin ada beberapa berbeda-beda, tapi sebenarnya semuanya ini berasal dari satu kitchen yang sama. Pernah denger nggak tentang Hengry? Belum pernah dengar? Wah, kalau Sangyu, Moon Chicken, Kopi Daripada, tahu dong pasti. Yap, mereka itu sebenarnya satu grup bosku. Lihat nih antrian yang berjubel banget. Nah, itu orderan ke banyak brand dalam satu outlet. Begitu deh gampangannya bos. Melihat banyak sekali restoran yang masih berjalan dengan cara konvensional, pakai tempat duduk, makan di tempat. Kadang satu restoran punya banyak banget menu, Hengry mengambil peluang untuk fokus melayani delivery only. Tuh, inovasi lagi kan jatuhnya. Idenya itu adalah waktu itu saya dan mitra-mitra bisnis saya tuh kita ngelihat bahwa ada perkembangan yang sangat menarik ya di bidang food delivery. Banyak sekali food delivery, aplikasi-aplikasi food delivery ini yang mereka berusaha mengembangkan bisnisnya mereka. Jadi mereka memberikan banyak sekali promo. Terus kita lihat juga respons dari marketnya, respons dari customer-customer yang sangat bagus. Banyak sekali menunjukkan potensi bahwa ini adalah satu bidang yang bisa jadi besar. Nah, ini juga yang bikin Kak Resa beralih bidang secara ekstrim. Gimana nggak ekstrim coba? Dulunya bekerja sebagai karyawan bidang finance di perusahaan fintech, sekarang jadi buka bisnis kuliner. Apalagi pas karir lagi cemerlang-cemerlangnya loh bos, di zona nyaman banget deh pokoknya. Kok bisa bulat bener tekadnya membuka bisnis dengan segala resikonya? Kita mulai mempertanyakan nih, apakah kita mau habiskan seumur hidup kita kerja di perusahaan orang lain, punya orang lain gitu. Atau apakah kita mau mencoba untuk memulai petualangan yang baru nih, supaya kita bisa mengeksplor lebih jauh sebesar apa sih jiwa entrepreneurship kita gitu. Halo bos, selamat datang di Hengry. Kebetulan kita lagi rame di outletnya. Yuk masuk, kita coba lihat-lihat ya. Teman-teman gimana semuanya, aman terkendali? Aman Pak. Awalnya buka satu outlet virtual aja bos, satu kitchen untuk semua brand Hengry. Setelah 2-3 minggu berjalan, belajar dari kesalahan, evaluasi sana-sini, langsung gas deh! Setelah itu akhirnya perkembangan atau pembukaan outlet kita setiap bulannya tuh lumayan banyak. Kita buka bisa antara 4 sampai 10 outlet ya per bulannya. Ada satu bulan di tahun 2020, kalau nggak salah bulan November ya 2020 tuh kita sekali buka 20 outlet sekaligus dalam satu bulan. Tujuannya kita adalah untuk expand dengan cepat. Yap, bisnis yang ia bangun ini disiapkan untuk tahan banting meski di situasi pandemi. Ditambah saat pandemi ini habit konsumen berubah banget bosku, dari dine-in ke takeaway. Didukung juga sama banyaknya promo dari aplikasi online. Jadi banyaknya jenis menu makanan dan minuman Hengry ikutan laris manis bos. Mau tahu nggak trik Hengry bisa berkembang pesat di era pandemi? Karena mereka mengedepankan setiap masukan dan keluhan dari customer dengan super serius. Nggak cuma didengerin doang tuh keluhannya, tapi juga direspon dengan cepat beserta solusi-solusi tepatnya. Wah, itu sangat penting. Jadi kita nggak cuma nunggu customer untuk kasih masukan ke kita, tapi malah kita jemput bola. Setiap kali ada customer yang beli makanan dari kita, kemungkinan besar pasti kita tanyain, oke gimana pengalaman kalian dalam memesan produknya Hengry? Kita kasih jaminan bahwa kalau misalnya makanan yang diterima atau produk yang diterima itu tidak memuaskan, kita bakal refund.
Karesa sadar betul kesalahan dalam pekerjaan itu wajar banget bos. Apalagi kalau udah kerja 6-8 jam, udah melayani ribuan menu. Tapi gimana merespon keluhan customer ketika terjadi kesalahan? Itulah yang memberikan perbedaan. Yang jadi prioritas utama Henry adalah sigap dan harus gampang dihubungi oleh customernya. Kita punya standar bahwa semua pertanyaan atau semua komplain itu harus ditanggapi dalam 10 menit. Jadi begitu ada pesan masuk, paling lama 10 menit kemudian tuh harus sudah ada respon dan harus sudah ada solusinya. Apakah di-refund atau apakah diganti dan lain sebagainya. Catat baik-baik ya bosku, pembeli cuma butuh direspon dengan cepat ketika terjadi kesalahan biar cintanya pada produkmu nggak luntur. Percuma kalau makanannya enak tapi pelayanannya mengecewakan, bakal kabur juga. Meski Karesa dan partner-partnernya belajar dari nol banget soal kuliner, tapi mereka punya formulasi G2 biar semua outlet bisa kompak. Training tuh sangat penting. SOP itu Standard Operating Procedure itu harus jelas dan harus gampang diikutin ya. Kita banyak belajar lah. Oke, ternyata SOP yang seperti ini nih, ini kurang detail. Kita harus tambahin detail A, B, C, D lagi supaya lebih gampang lagi diikutinnya. Jadi kita revisi. Setelah kita revisi SOP-nya kita training ulang supaya mereka juga bisa lebih aware, terus bisa lebih tahu. Oke, yang ini tuh salah, yang ini tuh benar. Alhasil dari yang dulunya melayani puluhan menu aja per harinya, sekarang udah ratusan bahkan ribuan menu per hari per outlet. Gak sanggup deh bos ngebayangin omsetnya, jebol kalkulator. Yang jelas ini mah cuan. Wah, kalau berapa transaksi atau berapa menu yang kita keluarin di per outletnya ya, di setiap outletnya naiknya bisa puluhan ya. Dari awalnya tuh mungkin kita seharinya ya mungkin cuma berapa puluh menu aja ya yang keluar seharinya. Kalau sekarang tuh udah mencapai ribuan kayaknya dari menu yang dikeluarkan per outletnya setiap harinya. Nih cara Henry bisa melejit cepat dalam 2 tahunan saja. Kita lumayan banyak bekerja sama dengan Key Opinion Leader ya, atau KOL. Jadi tim marketingnya kita itu mereka sangat handal dalam membangun hubungan yang baik dengan Key Opinion Leaders yang ada di Instagram dan channel-channel lainnya gitu. Jadi kita juga melihat bahwa influence-nya mereka terhadap customer base-nya kita itu lumayan tinggi. Selain itu harus aktif ikutin tren di sosmed bosku, tunjukkan kreasimu. Kayaknya enak bener ya bos jadi founder perusahaan makanan gitu. Enakan mana sih kak jadi bos atau jadi karyawan? Lebih pusing jujur aja iya. Jadi mungkin salah satu persepsi yang salah adalah ada orang-orang yang merasa bahwa oke, kalau jalanin bisnis sendiri kita kan jadi bosnya nih. Jadi pusingnya tuh nggak seberat kalau misalnya kita jadi employee di perusahaan lain. Tapi again saya merasa ini sangat jauh lebih enjoyable buat saya daripada kalau kerja di perusahaan lain. Jangan lihat enaknya aja bosku, siapkan juga ruwet-ruwetnya kalau tiba-tiba harus berhadapan dengan tantangan yang harus ditaklukkan. Ini deh sedikit tips dari Karesa untuk membuka bisnis. Kalau menurut saya, pertama visinya harus jelas dulu. Jadi waktu saya ngobrol dengan kedua mitra bisnis saya, salah satu hal yang kita mau capai adalah kita mau menjadi perusahaan yang bisa ada di mana-mana. Jadi visinya Henry adalah kita mau menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat global. Lokasi outlet kita tuh harus ada di mana-mana. Nggak cuma di Indonesia aja, tapi mungkin luar negeri juga nantinya harus ada. Produk yang kita keluarkan itu harus bisa dinikmati sama customer-customer kita setiap harinya. Jadi kita nggak mau jualan produk yang harganya mahalnya setengah mati, jadi orang cuma bisa beli satu kali dalam 6 bulan. Jual makanan yang menu-menunya bisa dimakan tiap hari bisa jadi cara jitu untuk membuka bisnismu. Tapi semua balik lagi ke visi perusahaan. Mau bisnis skala kecil, mau bisnis skala besar, mulai dulu aja. Karena yang penting, cuan bos.